Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yujibud da'awat, ghafiriz dzunubi wal khati'at, wa qabilit taubati 'anil ma'asi was sayyi'at, wa amarna bi an na'mala 'amalas shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Yang saya hormati pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang wawasan aswaja. Sebelum kita memasuki materi, kita berdoa dulu membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari dapat membawa barokah dan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wawasan aswaja. Ini saya sampaikan dalam pertemuan kuliah online mata kuliah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, Islam dan tantangan globalisasi. Tantangan abad globalisasi kali ini itu apa saja? Yakni 10 tantangan akibat pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa saja? Yang pertama, kecepatan atau speed. Kemudian kenyamanan. Kemudian gelombang generasi. Pilihan hidup itu pilihan, ragam gaya hidup, lifestyle, ya kan? Gaya hidup kan juga pengaruh. Pemenang fashion, terutama yang wanita-wanita itu perempuan, fashionnya selalu tampil modis. Bahasanya itu biar sama seperti temannya. Kemudian selanjutnya yang keenam, kompetisi harga, discounting. Harganya murah-murahan. Jadi semua kalau enggak kompetisi harga mungkin sudah gulung tikar. Pertambahan nilai, kemudian pelayanan customer service, teknologi sebagai andalan. Ya, ini apalagi kuliah online, dan hampir semuanya mulai siswa murid dari SD sampai perguruan tinggi sekarang pakai daring, dan hampir semuanya sudah mempunyai smartphone. Kemudian jaminan kualitas. Tantangan global, ada tantangan eksternal dan ada tantangan internal. Yang pertama itu persaingan, kemudian liberalisme, itu tantangan eksternal ya.
Yang pertama itu persaingan, kemudian liberalisme, kemudian investasi modal, kemudian arus informasi, kemudian tenaga kerja, yang keenam budaya dan nilai-nilai baru. Tantangan internalnya itu apa? Tantangan internal yang pertama, masyarakat yang semakin cerdas, kemudian masyarakat yang semakin banyak tuntutannya. Malapetaka spiritual umat manusia di bawah liberalisasi budaya barat. Yang pertama, ketika kemasukan budaya barat itu rusaknya rasa keagamaan. Biasanya zaman semono, zaman masa kecil saya itu banyak orang-orang desa itu tidur di masjid, mendengarkan pengajian. Sekarang enggak. Kemudian hilangnya semangat keagamaan. Jadi sudah enggak semangat keagamaannya. Kemudian semangat materialisme. Kalau disuruh untuk belanja, semangatnya luar biasa. Kemudian dekadensi moral dan sosial. Yang terakhir, mementingkan hedonisme. Selanjutnya ad-din al-Islam dan aswaja. Apa itu ad-dinul Islam, agama Islam? Ad-dinul Islam itu mencakup 3 poin. Yang pertama itu ibadah dan muamalah, kemudian akidah, dan selanjutnya tasawuf. Ad-dinul Islam ya ini ibadah dan muamalah itu kan syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan itu masuk dalam rukun Islam. Kemudian akidah, yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat Allah, yang ketiga percaya kepada kitab Allah, kemudian percaya kepada Rasulullah, percaya kepada kiamat, dan percaya kepada takdir. Dan ini namanya rukun iman. Kemudian kalau tasawuf tingkatannya lebih tinggi lagi. Kalau yang paling bawahnya itu kan agama Islam. Islam itu kan rukun Islam. Pokoknya sing Islam KTP netok wakeh. Ya percaya, ya syahadat. Tapi kalau akidah itu lebih tinggi lagi, iman itu lebih mengerucut lagi, sedikit lagi. Kemudian tasawuf. Apalagi tasawuf ini tambah sedikit. Tasawuf itu pokoknya Allah di depanmu, Allah melihatmu selalu. Ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji ini namanya rukun Islam. Dan ini rukun iman, tentang percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, qadar dan qadar atau takdir. Kemudian Allah di depanmu, Allah melihat kamu. Ini namanya ihsan. Jadi Islam, iman, dan ihsan. Dan semuanya ini dinamakan ad-dinul Islam. Jadi agama Islam yang sebenarnya ya Islam, iman, dan ihsan. Dan orang Jawa rata-rata itu pakai simbol. Masjid-masjid Jawa itu rata-rata pakai kubah berundak. Gentengnya itu yang masjid-masjid lawas. Jadi yang paling dasar itu Islam, artinya itu seperti itu. Kemudian yang atasnya agak mengerucut itu iman. Kemudian yang pucuk sendiri itu namanya ihsan. Masjid-masjid Jawa kan rata-rata gitu. Contohnya itu Masjid Agung Demak. Empat pilar pemicu kebangkitan ulama. Yang pertama, Nahdlatul Tujar, peduli ekonomi rakyat. Kemudian Tashwirul Afkar atau peduli transformasi dan budaya ilmu. Yang ketiga, Komite Hijaz, antisipasi gerakan transnasional.
Kemudian yang terakhir Nahdlatul Wathon, peduli nasib bangsa Indonesia dan NKRI. Dan ini kemudian muncullah Nahdlatul Ulama. Kebangkitan Nahdlatul Ulama di era global. NU organisasi sosial keagamaan. Ya, dulu NU organisasi politik, kemudian NU era reformasi, dan NU era tantangan global. Ini yang akan kita bahas. Kemudian NU kembali ke khitah. NU kembali ke khitah ini penguatan jamaah dan jam'iyah. Penguatan jamaah itu masyarakat NU-nya, kemudian jam'iyah dan organisasinya. Ijtihad kembali pada semangat Nahdlatul Tujar, ekonomi umat, kemudian Taswirul Afkar, keunggulan pendidikan atau ponpes NU, kemudian Nahdlatul Wathon, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, mengawal 4 pilar bangsa, NKRI, UUD 45, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian Komite Hijaz, imbangi pemikiran progresif dengan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hijaz itu mana? Hijaz itu Mekah dan Madinah, yang sekarang rata-rata sudah dikuasai oleh orang-orang Wahabi. NU kedepannya itu konsisten dalam membangun pergaulan internasional, perdamaian dunia bagi Aizul Islam wal Muslimun. Kemudian NU tantangan era global, yakni ideologi demokrasi, politik, ekonomi, sekuler, dan sosial. Kemudian budaya barat, ideologi demokrasi, politik, ekonomi, sekuler, dan sosial budaya barat atau neolib. Kemudian demokrasi dan ekonomi sosial, New Left. Islam radikal transnasional. Tantangan yang akan kita hadapi tentang ini, tentang ideologi demokrasi politik dan sebagainya. Jadi kita harus berpikir ke depan lebih maju. Sikap kemasyarakatan NU. Sikap kemasyarakatan NU yang pertama, sikap tawasud dan i'tidal. Itu sikap jalan tengah dalam berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan bersama. Menjadi panutan dalam bersikap dan bertindak lurus dan bersifat membangun serta menghindari tatorruf atau ekstrim. Sikap tasamuh, sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, furu' atau khilafiyah. Jadi ketika berbeda pandangan akidah, organisasi, keagamaan, masalah kemasyarakatan dan kebudayaan, itu sikapnya harus toleran, enggak ekstrem kanan, enggak ekstrem kiri, harus toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Sikap tawazun, yakni sikap seimbang dalam berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia dan lingkungan hidupnya. Yang terakhir, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Perilaku berdasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan NU. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai norma ajaran Islam. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama daripada pribadi. Kemudian menjunjung tinggi sifat ikhlas dalam berkhidmah dan berjuang. Yang keempat, menjunjung tinggi sifat keikhlasan dan berkhidmah dan berjuang. Menjunjung tinggi persaudaraan, al-ukhuwah. Kemudian persatuan, ittihad, serta kasih mengasihi. Yang keenam, meluhurkan kemuliaan moral, akhlakul karimah, menjunjung tinggi keluhuran atau as-sidqu dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Kemudian menjunjung tinggi kesetiaan atau loyalitas kepada agama, bangsa, dan negara. Yang kedelapan, menjunjung tinggi nilai amal, kerja, dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kesembilan, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahlinya. Jadi bukan ilmunya saja yang dijunjung tinggi, yang dihormati, ahli ilmu juga. Kalau orang-orang NU menjunjung tinggi keilmuannya dan juga menjunjung tinggi orang yang mempunyai ilmunya atau kiai-kiainya NU, tawadhu dan lain sebagainya. Yang ke-10, selalu siap menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa manfaat bagi kemaslahatan manusia. Harus siap. Menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu, dan mempercepat perkembangan masyarakatnya. Selanjutnya, menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. NU dalam kehidupan berbangsa dengan sadar mengambil posisi aktif, menyatukan diri dalam perjuangan nasional bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, memegang tinggi ukhuwah dan tasamuh. Yang keempat, mendidik untuk menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban. Yang kelima, menjunjung tinggi ilmu dan ahli ilmunya. Berarti hormati gurumu, sayangi teman. Yang keenam, tidak terikat organisasi politik dan organisasi massa manapun. Sebagai warga negara, Ormas NU mempunyai hak politik dan menggunakannya dengan tanggung jawab demokratis konstitusional, taat hukum, dan mengembangkan mekanisme musyawarah. Hak politik digunakan, tapi tidak terlalu ikat terhadap organisasi politik. Misi Nahdlatul Ulama. Misi utama perjuangan NU yakni dalam bidang agama terlaksananya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, bidang pendidikan dan kebudayaan. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil serta berguna bagi agama, bangsa dan negara. Dalam bidang sosial, terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia. Dalam bidang ekonomi, terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan. Bidang usaha, peningkatan daya saing SDM, mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya khairu ummah, keunggulan daya saing umat. Wawasan Nahdlatul Ulama. Wawasan tentang ke-NU sendiri, kemudian wawasan tentang keislaman, kemudian wawasan tentang kesemestaan atau universalitas, internasionalitas seluruh kemanusiaan. Wawasan tentang keindonesiaan. Wawasan NU tentang ke-NU-an. NU didirikan atas dasar kesadaran dan kebutuhan hidup bermasyarakat. NU didirikan sebagai Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah
untuk menyatu dengan masyarakat dan membawa misi keagamaan. NU berasaskan Pancasila, berakidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. NU berhaluan salah satu mazhab 4, tidak berhaluan bebas mazhab. Berarti yang dipilih salah satu, bukan semuanya. NU bersikap kemasyarakatan, tawasud dan i'tidal, tasamuh, tawazun amar ma'ruf nahi mungkar. NU telah memilih bidang-bidang tertentu yang strategis bagi misinya. Yang pertama dakwah, kemudian ma'arif, mabarot, dan muamalah. NU didirikan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, pengasuh pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren, sehingga ulama dan pesantren mendapat kedudukan khusus dalam NU. NU selalu konsisten mengawal 4 pilar bangsa, yakni NKRI, UUD 45, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Wawasan NU tentang keislaman. Islam adalah agama Allah. Agama wahyu tidak boleh disederajatkan dengan suatu ideologi atau gagasan hasil pemikiran manusia. Islam adalah agama fitri yang menyempurnakan segala nilai positif yang sudah ada pada manusia atau komunitas manusia, yakni suku bangsa, dan tidak menghapusnya. Islam adalah agama universal, cocok untuk segala bangsa, karena sifat-sifat kemanusiaan pada umumnya dan toleransinya yang tinggi terhadap berbagai kebudayaan bangsa atau suku bangsa. Kemurnian ajaran Islam harus dipelihara dengan metode pemahaman yang sudah terbukti menjamin pewarisan persepsi yang benar dan utuh, yaitu sistem bermadhab, tanpa menolak pemekaran pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan. Wawasan NU tentang keindonesiaan. Keindonesiaan sederajat dengan kearaban, kepersiaan, kepakistanan, dan lain-lain dari kacamata keislaman. Tidak pernah ada yang dipertentangkan antara keislaman dan keindonesiaan. Semua bangsa dapat menerima Islam seutuhnya tanpa meninggalkan identitas kebangsaannya. Justru karena Islam itu disediakan untuk semua bangsa. Kaum muslimin Indonesia bagian mutlak, tak terpisahkan atau tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh memisahkan diri dari kesatuan bangsa Indonesia, dari kehidupan nasional bangsa Indonesia. Kaum muslimin Indonesia sebagai mayoritas bangsa harus menyadari kemayoritasan, bersikap sebagai mayoritas, bersikap dewasa tanpa merendahkan diri. NKRI adalah negara yang sah menurut hukum Islam, menjadi wadah berkiprah melaksanakan dakwah yang akomodatif dan selektif secara bertakwa sesempurna mungkin, tidak usah mencari membuat negara baru. Wawasan tentang kesemestaan, universalitas, dan internasionalitas. Sebagai pemeluk agama Islam, kaum muslimin Indonesia adalah juga bagian dari kaum muslimin sedunia, bahkan negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Indonesia itu umat Islam jumlahnya terbesar di dunia. Sebagai bangsa Indonesia merupakan bagian dari bangsa-bangsa sedunia. Bahkan sudah terbukti merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan oleh bangsa lain. Sebagai makhluk Allah merupakan bagian dari kemanusiaan seluruhnya yang harus saling membantu guna mewujudkan rahmatan lil alamin. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga
apa yang kita pelajari dapat membawa barokah dan manfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.